Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 237 berpacu dengan waktu. Ini baik. Lin Yu awalnya mengira dia akan menolak, tetapi dia tidak berharap Wan Siling setuju tanpa ragu-ragu. Anda tahu, dari lokasi toko dan ukuran tokonya, Lin Yu bisa yakin kalau ini pasti kantor pusat Qian Zitang. Berdasarkan harga rumah saat ini di Beijing, toko ini setidaknya bernilai puluhan juta. Tanpa diduga, Wan Siling akan bertaruh saat dia mengatakan akan berjudi, tanpa cemberut. Kakek. Wan Xiaochuan sedikit cemas. Jika ini untuk mengekspor kantor pusat mereka, bukankah itu sama dengan mengekspor wajah mereka? Ini tidak jauh lebih buruk daripada melempar plakat. Jangan khawatir tentang itu. Wan Siling berteriak padanya dengan dingin, lalu mengangkat kepalanya dan berteriak pada kerumunan, apakah orang besar itu mendengar apa yang dia katakan barusan? Mendengarnya. Sekelompok orang segera berteriak, sangat menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, tolong bersaksi untuk saya. Saya harap pemuda ini bisa melakukan apa yang dia katakan. Kata Wan Siling dengan suara yang dalam, tapi saya, Wan Mou, lakukan apa yang saya katakan. Jika dia menang, saya akan segera pindahkan semua peralatan dan bahan obat di aula medis ini dan aula kepadanya. Setelah berbicara, dia menyipitkan mata ke arah Lin Yu dan memberi isyarat tolong, menunjukkan bahwa dia bisa memulai akupuntur untuk ayah pemuda itu. Elder Wan, saya tidak memiliki tas jarum, dapatkah saya meminjam jarum perak dari Anda di sini? Berikan padanya, perintah Wan Siling. Seorang dokter segera berlari untuk mengambil kotak akupuntur dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Sudah waktunya, Wan Siling mengingatkan. Lin Yu mengangguk dan berjalan ke arah lelaki tua di kursi roda, siap untuk mengetahui denyut nadi lelaki tua itu, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa lelaki muda itu tiba-tiba berdiri di depan Lin Yu dengan wajah yang dijaga, dan berkata dengan ragu, "Kamu tahu keterampilan medis? Apakah Anda akan memberi ayah saya akupuntur?" "Tentu saja, saya adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, dan saya juga terkenal di kampung halaman kami di Qinghai. Jangan khawatir, saya akan mengambil beberapa gambar dan membiarkan ayahmu berjalan dengan bebas." Lin Yu berkata dengan ekspresi tenang. "Lalu bagaimana jika kamu menusuk ayahku?" Pemuda itu ragu-ragu, "Bukannya aku tidak mempercayaimu, tetapi kamu terlalu muda pada usia ini. Bagaimana bisa ada seorang dokter pengobatan Tiongkok yang begitu muda? Maafkan aku tidak bisa membiarkannya Anda memperlakukan ayah saya." Melihat adegan ini, Wan Siling tersenyum tenang dan merapikan janggut di bawah mulutnya. "Anak muda, jangan lupa taruhan yang baru saja kita buat hanya dalam waktu setengah jam. Sudah 2 tahun sekarang. Ini menit, tidak peduli jika seseorang meminta Anda untuk menyembuhkannya, kita harus mengatur waktunya." Sebenarnya, dia memikirkan hal ini sejak awal, tetapi dia dengan sengaja tidak memerintahkannya kepada Lin Yu. Keluarga pasien saja sudah cukup bagi Lin Yu untuk lewat. Wan Xiaochuan tersenyum penuh kemenangan ketika dia melihat pemandangan ini, dan berkata kepada pemuda itu, "Kekhawatiran Anda benar. Katakan, akupuntur dan moksibusi ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan siapapun. Jika Anda memintanya untuk memberikan jarum kepada ayah Anda, jika ada yang tidak beres, itu mungkin membunuh orang tuamu." "Kamu membodohi aku!" Sen Yuxuan berteriak pada Wan Xiaochuan dengan sangat tidak senang, mengganggu emosi keluarga pasien. "Mengapa kamu bercanda? Bukannya aku menghentikannya untuk merawatnya, tetapi anggota keluarga pasien lain menghentikannya. Dia tidak memiliki prestise. Siapa yang kamu andalkan? Jika dia adalah seorang dokter jenius yang terkenal, kita tidak dapat mengganggu dia." Wan Xiaochuan Sen Yuxuan melirik dengan jijik.
Pemuda itu ditakuti oleh Wan Xiaochuan, dan keyakinannya menjadi lebih teguh. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat pada Lin Yu dan berkata, "Maaf, saya tidak bisa membiarkan Anda sembuh. Saya harus bertanggung jawab kepada ayah saya. Saudaraku, saya pikir Anda dapat mempercayai adik laki-laki ini sekali. Baru saja, penyakit dan resep saya semuanya dipenuhi olehnya. Saya pikir adik laki-laki ini pasti memiliki dua kesalahan. Anda sebaiknya membiarkan dia mencoba. Jika terjadi kesalahan, kita hentikan tepat waktu." Pada saat ini, pria paruh baya yang baru saja didiagnosis sebagai angin paru, bergegas untuk membantu Lin Yu mengatakan sesuatu yang baik. Pemuda itu masih tidak percaya, dan tanpa sadar melirik ke arah Wan Siling. "Kamu tidak perlu melihatku, kamu bisa membuat keputusan sendiri. Apapun keputusan yang kamu buat, kamu akan menanggung hasilnya." Wan Siling mengelus janggutnya dan tampak berpikiran terbuka, tapi dia diam-diam mengancam dengan nada bicaranya. Lin Yu mengangkat kepalanya dan melirik jam dinding di dinding. Melihat waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dia sedikit cemas dan buru-buru berkata, "Saudaraku, dengan cara ini, saya akan meletakkan jarum di lengan orang tua itu terlebih dahulu. Setelah akupuntur, kelesuan di lengan lelaki tua itu menghilang. Jika berhasil, Anda boleh membiarkan saya terus memberi akupuntur pada lelaki tua itu. Saya bersedia mempercayai pemuda ini, biarkan dia menembusnya." Orang tua di kursi roda itu tiba-tiba meyakinkan anaknya bahwa dia telah hidup bertahun-tahun dan telah bertemu dengan semua jenis orang. Terlihat bahwa Lin Yu bukanlah orang yang jahat. "Oke, mari kita coba dulu." Pria itu juga mengangguk dan setuju untuk membiarkan Lin Yu mencoba. Meskipun waktu hampir habis, Lin Yu tidak terburu-buru untuk memasang jarum. Untuk menemukan kestabilan, dia meletakkannya di pergelangan tangan lelaki tua itu, lalu mengeluarkan jarum perak, dan meletakkan jarum di bahu lengan kiri lelaki tua itu. Memutar ekor jarum dengan ringan, kekuatan spiritual aquamarin di tubuhnya perlahan masuk ke tubuh lelaki tua itu di sepanjang jarum perak. "Orang tua, angkat tanganmu lagi sekarang." Lin Yu melepaskan dan membiarkan jarum perak itu tetap berada pada lelaki tua itu. Orang tua itu menjawab, lalu mengangkat lengannya. Raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia duduk tegak, dan dengan cepat mengayunkan lengan kirinya. Dia berkata dengan kaget, "Lenganku tidak mati rasa sama sekali, sepertinya darahku lancar." "Bangun, ayah." Pemuda itu tampak gembira dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka ayahnya akan mati rasa selama 1 atau 2 tahun. Setelah minum banyak obat barat, lengannya disembuhkan oleh pemuda itu hanya dengan 1 suntikan. "Naik." Semua orang di Qianzitang juga mulai berbicara dengan suara rendah, cukup terkejut, sepertinya pemuda ini benar-benar memiliki 2 hal. Ekspresi Wan Siling dan Wan Xiaochuan keduanya tiba-tiba jatuh, dan teknik Lin Yu memang sedikit di luar harapan mereka. "Kalau begitu aku akan mulai menyuntikkan jarum di kaki ayahku sekarang." Lin Yu bertanya pada pemuda itu. "Tolong, Tuan, tolong." Kepercayaan pemuda itu pada Lin Yu meningkat tajam dan buru-buru mengisyaratkan dia untuk memulai. "Masih ada 22 menit lagi," kata Wan Xiaochuan dengan wajah dingin. "Kentut, jelas masih ada 23 menit, apakah kamu sudah makan 50 detik itu?" Sen Yuxuan memberinya tatapan marah, dia terus membantu Lin Yu melihat waktu. Melihat bahwa tidak banyak waktu, Lin Yu tidak berani menunda terlalu banyak, dan ketika menginstruksikan pemuda itu untuk melepas sepatu dan kaus kaki lelaki tua itu dan menggulung celananya, dia mengeluarkan jarum perak dan mengikatnya di titik akupuntur di kaki dan kaki lelaki tua itu. Karena set jarum perak ini hanyalah 1 set jarum perak biasa, yang tidak dapat dibandingkan dengan jarum perak naga dan Phoenix miliknya sendiri, sehingga energi spiritual berpindah sedikit lebih lambat, dan secara alami dibutuhkan sedikit lebih lama. Tanpa disadari, 10 menit telah berlalu dengan tenang. "Masih ada 6 menit, Wan Xiaochuan mendesak,
dengan sengaja memberi Lin Yu tes tekanan. Masih ada 6 menit dan 45 detik. Shen Yuxuan langsung menambahkan tidak yakin. Dahi Lin Yu sudah basah oleh keringat. Jika pemuda itu memintanya untuk merawat lelaki tua itu pada awalnya, dia berjanji bahwa dia akan membuat lelaki tua itu bangun dan berjalan dalam waktu setengah jam, tetapi penundaan itu menyia-nyiakan 6 atau 7. Beberapa menit, dia benar-benar tidak yakin apakah dia bisa membuat lelaki tua itu berdiri dalam waktu yang disepakati. Masih ada 2 menit, Wan Xiaochuan meremas tinjunya dengan gugup, menatap arloji di dinding tanpa berkedip, dan berkata kepada Lin Yu, menyerah, tidak mungkin melakukannya. Wan Xiling tidak berbicara, tapi terus mengelus janggutnya, dan kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat. Terlihat bahwa dia juga sangat gugup. Bagaimanapun, ini adalah kantor pusat Qian Zitang, akar dari Qian Zitang. Itu juga merupakan kerja kerasnya selama lebih dari 20 tahun, dia tidak ingin kalah dari Lin Yu begitu saja. 1 menit. Wan Xiaochuan berkata dengan sangat bersemangat. Pak Tua, kamu bisa turun dan mencobanya sekarang. Melihat waktunya akan tiba, Lin Yu tidak bisa mengurus sebanyak itu, meskipun dia tidak yakin di dalam hatinya. Dia mengambil jarum secara langsung dan berencana untuk bertaruh untuk memberi tanda bahwa orang tua itu bisa turun. Pria muda itu membungkuk untuk memakai sepatu ayahnya. 19, 18, 17. Di sisi lain, Wan Xiaochuan sudah memulai hitung mundur, dan dia tidak sabar untuk mematahkan jarum detik sendirian. Melihat waktu yang semakin menipis, lelaki tua itu mendorong anaknya menjauh, dan langsung berusaha menggapai tanah dengan kaki telanjang. Rasa hawa dingin datang dari telapak kakinya. Energinya langsung segar kembali. Sudah beberapa bulan ia tidak merasakan kakinya. Aku bisa merasakan kesejukannya, dan hatiku agak gelisah. Aku menopang kursi dengan kedua tangan dan langsung berdiri. 6, 5. Oke, jangan dihitung, semua orang berdiri. Melihat Wan Xiaochuan masih menghitung, Shen Yuxuan menyela dia dengan marah. Wan Xiaochuan menoleh dan melihat bahwa lelaki tua itu benar-benar berdiri dan mulai berjalan. Dia tidak bisa menahan perasaan terangsang, jantungnya jatuh, otaknya kosong, dan itu sudah berakhir. Tokoh utama Qian Zitang telah hilang. Bagus, ayah, hebat. Pemuda itu melihat bahwa ayahnya yang sudah tua berjalan seperti orang normal, matanya berlinang air mata karena kegembiraannya, dan kemudian dia berlutut di depan Lin Yu dengan engah, dan berkata dengan gemetar, Tuan, terima kasih, terima kasih. Tolong bangun, bangunlah. Lin Yu buru-buru membantunya berdiri, ini hanya efek sementara. Jika kamu ingin sembuh, kamu perlu mendapatkan lebih banyak jarum. Oh, luar biasa, hanya butuh 10 menit untuk membuat orang lumpuh berjalan di tanah, sungguh luar biasa. Benar-benar pahlawan memiliki keterampilan medis ini di usia muda. Dokter jenius mengatakan bahwa dia akan minum obat selama 2 bulan, dan akan baik-baik saja setelah beberapa suntikan. Menurutmu apakah dia lebih baik daripada dokter jenius? Ya, apa yang kamu katakan masuk akal, resep yang diresepkan oleh dokter jenius barusan juga dikatakan oleh pemuda ini. Semua pasien tiba-tiba mulai berbicara. Kulit Wan Xiling di samping sangat suram, meski berdiri diam di tempat berpura-pura tenang. Tubuhnya sedikit terguncang, lalu dia mengangkat kepalanya dan jatuh ke belakang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.